wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sevinka Putri Fitriana dari NAMSIP 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kali ini, di sini, saya akan menjelaskan materi tentang teori legitimasi. Apa sih teori legitimasi atau legitimasi teori itu? Mari kita simak sama-sama penjelasannya ya. Yang pertama itu ada definisinya. Teori legitimasi merupakan perspektif teori yang berada dalam kerangka teori ekonomi politik. Itu menurut Gray, Cauchy, dan Levers tahun 1995. Legitimasi merupakan akar dari kesesuaian antara organisasi dengan lingkungan dan budayanya. Itu menurut Meyer dan Scott tahun 2009. Teori legitimasi atau legitimasi teori berfokus pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa organisasi adalah bagian dari masyarakat sehingga harus memperhatikan norma-norma sosial kemasyarakatan karena kesesuaian dengan norma sosial dapat membuat perusahaan semakin legitimate atau sah. Ghazali dan Cariri tahun 2007 menyatakan bahwa hal yang mendasari teori legitimasi adalah kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat, di mana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Dengan demikian, legitimasi memiliki manfaat untuk mendukung keberlangsungan hidup suatu perusahaan. Gray et al. Tahun 1997 berpendapat bahwa legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat atau sosial atau society, pemerintah, individu, dan kelompok masyarakat. Dasar pemikiran teori ini adalah organisasi atau perusahaan akan terus berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri. Menurut Digan dan Tobin tahun 2022 menyatakan bahwa legitimasi perusahaan akan diperoleh jika terdapat kesamaan antara hasil dengan yang diharapkan oleh masyarakat dari perusahaan sehingga tidak ada tuntutan dari masyarakat. Perusahaan dapat melakukan pengorbanan sosial sebagai refleksi dari perhatian perusahaan terhadap masyarakat. Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Perusahaan menggunakan laporan tahunan mereka untuk menggambarkan kesan tanggung jawab lingkungan, sehingga mereka diterima oleh masyarakat. Untuk tetap mendapatkan legitimasi ini, maka organisasi perusahaan harus mengkomunikasikan aktivitas lingkungan dengan melakukan pengungkapan lingkungan sosial. Itu menurut Berthelot dan Robert tahun 2011. Pengungkapan lingkungan dinilai bermanfaat untuk memulihkan, meningkatkan, dan mempertahankan legitimasi yang telah diterima. Itu menurut Harjo dan Sukarta tahun 2013. Suatu organisasi mungkin menerapkan 4 strategi legitimasi ketika menghadapi berbagai ancaman. Untuk menghadapi kegagalan kinerja perusahaan, langkah yang harus dilakukan yaitu di sini ada 4. Yang pertama, mencoba untuk mendidik stakeholder tentang tujuan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Yang kedua, mencoba untuk merubah persepsi stakeholder terhadap suatu kejadian atau tetapi tidak mengubah kinerja aktual organisasi. Yang ketiga, mengalihkan atau memanipulasi perhatian dari masalah yang menjadi perhatian, atau mengkonsentrasikan beberapa aktivitas positif yang tidak berhubungan dengan kegagalan-kegagalan. Yang keempat yaitu mencoba untuk merubah ekspektasi eksternal tentang kinerjanya. Salah satu variabel yang memiliki hubungan
hubungan dengan teori legitimasi, yaitu variabel corporate social performance. Hubungannya yaitu terletak pada pengungkapan sosial perusahaan. Perusahaan mengungkapkan kinerja sosial perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari shareholder. Ketika perusahaan mendapatkan legitimasi dari shareholder, maka citra perusahaan akan meningkat sehingga legitimasi dari sehingga economic performance meningkat yang ditandai dengan naiknya harga saham dikarenakan investor tertarik untuk berinvestasi. Selain itu juga yang memiliki hubungan dengan legitimasi teori yaitu variabel competitive advantage, yaitu atau keunggulan bersaing. Terletak pada perusahaan yang mengungkapkan keunggulan yang dimilikinya, maka perusahaan akan mendapatkan legitimasi dari shareholder yang akan meningkatkan citra perusahaan. Ketika kepercayaan shareholder akan keunggulan yang dimiliki, maka investor akan tertarik untuk berinvestasi. Ketika banyak investor yang ingin berinvestasi, maka harga saham akan meningkat sehingga economic performance pun akan meningkat juga. Mungkin sekian penjelasan teori legitimasi atau legitimasi teori dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.